Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor yang masih seperti biasanya Bro Ayung mau berbagi cerita di sini. Jadi mungkin langsung aja ya, nggak usah lama-lama pembukaannya. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Iya. Terima kasih atas kesempatannya Mas Bi. Mau tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Jumpa lagi dengan kami berdua di acara ngobrolin horor yang nyatanya nggak horor-horor banget ya Bi ya? Kadang horor sih. Kadang horor ya. Kadang sesekali. Ini Tapi kursinya kami kayaknya miring Bro. tetap mengupayakan agar bisa horor ya Bi ya. Betul. Iya. Baik, sebentar Bi, kita tatain dulu. Oke, langsung aja ya Bi ya. Langsung aja. Ini adalah sebuah kisah, tentu kisah yang datangnya dari Mas Jenuri. Jenuri. Ya, panjenengan pasti masih ingat. Jenuri itu pernah dibawain di episode yang lalu. Itu dalam judulnya kalau nggak salah itu Babat Kebon Bi. Oh, babat kebun. Iya, bertemu siluman ular begitu ya di dapuran bambu. Oh, yang Jumatan dia nggak Jumatan gitu ya? Iya. Ya, dikisahkan pada waktu itu di cerita tersebut kan Jenuri sedianya mau membuat ini tempat tinggal, membuat rumah. Yang itu kan bisa bikin layangan juga itu kan? Oh, bukan. Aslinya? Oh, aslinya nyari kepiting juga Oh, iya. Oh, iya berarti bukan. Betul. Nah, dia itu di cerita waktu itu kan diceritakan bahwa Mas Jenuri sedianya memaksakan diri untuk membuat rumah pokoknya dengan belum ada deal-dealan dari orang tuanya kan seperti itu. Akhirnya dia itu ngoyo babatin kebun dengan sendiri tanpa bantuan siapapun. Akhirnya mengalami beberapa kejadian supranatural sampai dirinya jatuh sakit seperti itu. Nah, ini setelah mungkin beberapa bulan apa ya Bi ya dari cerita tersebut. Udah cukup lama itu sih. Udah cukup lama. 2 bulan kayaknya. 2 bulanan. Itu keinginannya yang selama ini memang benar-benar diinginkan oleh Mas Jenuri itu akhirnya terwujud di beberapa minggu yang lalu. Ya 2 minggu yang lalu seperti itulah ya. Dan aku termasuk orang yang bukan didaulat sih, diundang di acara selamatan pembukaan rumah tersebut. Oh, iya. Iya. Jadi kalau di sini kan ya umumnya ada adat yang dinamakan buka kaki. Buka kaki itu persiapan untuk ini ya, pondasi ya. Persiapan pondasi betul. Kuda-kuda setelahnya. Oh, setelahnya ya. Setelahnya. Biasanya kalau kuda udah naik ini blender. Oh, oke. Betul. Itu kalau buka kaki biasanya kan ceritanya gitu. Ini buat woro-woro sama lingkungan bahwa saya mau bikin rumah. Dan untuk yang mistik-mistiknya biasanya kita kan hidup berdampingan sama makhluk lain begitu ya. Ada adab, ada izin sama yang ada di situ begitu bahwa aku mau bikin rumah, tolong jangan diganggu, tolong inilah ya pengertiannya seperti itu. Cing, jangkrik, minggir dulu ya gitu iya, kan. maksudnya seperti itu. Apalagi kemarin dia kan banyak ini dapat telur ular dan semacamnya kan seperti itu. Nah, malam itu sore aku dapat undangan dari kawan, nggak tertulis tentu. Mas Ayung, nanti malam itu ada acara selamatan buka kaki begitu ya. Di tempatnya siapa yang mau bikin rumah? Jenuri jadi loh bikin rumah. Oh ya, aku bilang begitu. Terus kita siapa aja? Ya banyak teman-teman juga pada diundang begitu. Tapi kalau di sana itu nggak banyak orang sih, paling tetangga sekitar gitu, paling 5-6 orang seperti itu. Waduh, kalau tak lihat cuacanya begini banget kan lagi musim hujan. Hujannya lagi kenceng-kencengnya kemarin Bi, terus sore anginnya udah kenceng, jam 5 aja udah kayak mau maghrib. Nah, acaranya jam 5 berapa? emang udah mau maghrib bro, bentar lagi. Iya ya. Lu bilangnya jam 3 gitu. Gimana aja. Kalau aku ganti jam 3? Mendramatisir gitu ya, jam 3 aja udah kayak mau maghrib. Jam 2 lebih aja udah mau maghrib banget Bi. Gelap. Udah gelap, udah mencekam seperti itu. Anginnya itu berhembus nggak lumrah begitu kan. Aku jadi berpikir begini, acaranya jam berapa? Habis maghrib. Loh, habis maghrib biasanya kalau acara selamatan begitu, kalau misalnya ada yang tumpuk, yang satunya itu sama-sama habis sisa, jadi ini ngalahi yang maghrib begitu ya. Ini acara sendirian kok buka kaki ini kan lama, kok bisa habis maghrib? Jangan-jangan ada prank-prankan, ya kan? Mereka mau ngerjain biar ngobrol-ngobrol dulu, kan begitu. Apalagi bapaknya kan suka bercanda ya. Akhirnya aku
Tapi takutnya serius. Ya wis, mungkin karena sekarang lagi musim hujan, takut keburu datang hujan seperti itu ya. Aku akhirnya nyamperin teman-teman nyatanya ya belum pakai seragam selamatan lengkap kan. Loh, mau ngapain Yung? Selamatan, katanya mau selamatan. Oh ya ini selamatan katanya, hari gini selamatan habis sisa kali. Orang katanya habis maghrib. Ya wis siap begitu. Itu aku nyamperin Bro Tommy waktu itu. Apa sekalian bawa gimbal ya? Kita itu kan acara bagus buat di Nilas Luhur katanya. Ya terserah Mas, tapi kan ini mau hujan, takutnya alatnya kenapa-napa gitu. Ya wis, tapi bawa aja wis, siapa tahu di sana bagus view-nya begitu kan. Terus ada hal yang menarik. Akhirnya kita berangkat ke sana berempat waktu itu. Berangkat ke sana itu jadi selang berapa kampung ya? 3 kampung Bi. Jauh berarti ya? Iya, jadi kita ngalor dulu baru ngetan kan Desa Lawatan. Terbang waktu itu? Terbang? Enggak, kita naik buruk. Oh naik buruk ya? Keren. Ya enggak, kita bonjeng-bonjengan pakai motor butut seperti biasa. Kirain gendong-gendongan gitu. Iya, lampu motorku kan nggak ada. Akhirnya aku di depan disorotin mereka seperti itu. Ini nyatanya kalau misalnya di daerah yang biasa kamu lewat sampai Pasar Gede yang ngalor itu kan jalannya masih bagus. Ke sananya Bi, hampir mirip kayak ini, kobakan-kobakan sawah, kayak jalanan sawah yang hancur begitu. Iya, jadi pantasnya itu lele yang panen besok gitu. Banyak ini. Balongan ya. Balongan itu akeder. Ini kalau misalnya manculupnya salah, motor bisa mati. Nah, ini bagus banget nih kalau misalnya langsung di kamera di situ begitu kan. Tapi jangan berpikir begitulah. Nanti aja di sana orang pertama lagi dia habis babat-babat terus meriang, aku juga pernah ke sana kan, nengokin. Ini ternyata rumahnya yaitu bukan pinggir jalan gede di desa tersebut, tapi masuk ke gang, pol rumah masih masuk lagi ke dalam. Jadi itu pol rumah ini udah nggak ada rumah lagi, kebun, nanti kesananya kayak alas begitu. Ini baru rumahnya Jenuri, itu sekitar 15 meter. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu kemarin, itu yang pantas bisa dibilang seperti itu. Akhirnya kita setelah 20 menitan lah nyampe ke sana. Terus motor udah sampai pol gang, pol rumah, nggak ada rumah lagi. Mas, ini motor bisa ke sana apa enggak? Jangan, lihat itu disenterin sama motornya berkuying. Ternyata itu ngombak banget, itu bekas bawain material masuk ke dalam pakai gerobak. Ini lumpur semua Bi. Akhirnya ya wis, kita juga gak ada yang bawa HP. Nah, siang yang ikutan kerja siapa? Itu nuntun jadi guide buat kita jalan tuh milih mana yang kira-kira diinjek tuh keras begitu ya. Basah Bi. Jadi dijinjing-jinjing begitu. Sendalnya ini di kita cangking begitu ya. Akhirnya kita sampai ke lokasi. Sebelum sampai ini kan ngelewatin kebun dulu, dari jauh udah nampak dia mungkin nyalur listrik dari mana begitu ya. Di tengah itu ada tenda lebar banget. Jadi kayak persis kayak misalnya ekspedisi kayak kamu cerita di hutan dulu begitu. Ini ada lampu terang di tengah, modelnya segitiga begini, cuman ya lebar kayak disambung-sambung begitu ya. Ini cuman lingan-lingan kayak pohon-pohon gede begitu kan, kontras banget itu di tengah persis jauh Bi, masih jauh. Sialan ini udah becek banget. Sorenya hujan juga Bi, tapi nggak gede begitu. Itu tendanya pakai terpal gitu. Pakai terpal. Akhirnya kita sampai ke lokasi itu, di sana ada bapaknya siapa tuh Jenuri, terus ada adenya dia sendiri, berarti pamannya Jenuri sama seorang bocah kecil usia 12 tahunan agak tinggi, bocahnya hitam pakai peci, mungkin dia juga mau ikutan selamatan begitu. Aku pikir begitu kan. Jadi di tengah itu cuman digelari terpal, terus di atasnya ada kambal begitu Bi. Ini kalau karpet, ini kalau hujan gede habis ini kita bisa basah-basahan. Itu di seputar lingkungan tersebut, tenda tersebut itu ada tumpukan pasir, batu belah, blonos, material dan hebel-hebel, karena memang sedianya pakai hebel bukan batu bata ya. Ini kita salam-salaman, ternyata cengar-cengir bapaknya Jenuri itu sengaja Bi. Mana orangnya? Katanya habis maghrib. Sengaja biar kalian kesini dulu katanya begitu, kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah itu disuruh si Jenuri ternyata nggak ada di situ Bi. Jenuri ada di pojok areal itu, jadi udah ditambangin pakai pita merah begitu ya, dari tali rapia. Dia ada di pojok. Nah Jenuri ini di mana Jenuri? Nah kayak ngelamun baik katanya seperti itu, ngelamun aja di sana. Akhirnya aku perwakilan teman-teman. Itu tali merah itu buat apa?
Hah? Nanti buat bikin pondasi, Bi. Oh, jadi ini yang mau dibikin itu Iya, segini. iya, sorry. Segitu batas pondasi. Di situ ada pohon pisang kelutuk di dekat tali merah. Nah, ini biasa adat juga, ada pohon pisang yang ditanam begitu. Konon kalau pisang kelutuk kan rajanya pisang begitu ya. Sorry, Bi. Nah, itu akhirnya aku maranin Jainuri sebagai perwakilan teman-teman, ini ada apa gitu kan. Padahal dia disuruh sama bapaknya, Cek, bikin kopi dulu. Tapi kayak nggak denger tapi plonga-plongo begitu kan. Akhirnya aku nyamperin ke sana, tak pegang begitu, dia dan kaget begitu ya. Cek, lagi ngapain sih duduk di situ? Terus nggak pakai sarung, katanya mau selamatan. Yung, udah pada sampai. Itu bukan kayak semringah, kayak seneng tapi ada yang dipikirin begitu lebih. Emang ada apa sih? Oh, belum apa-apa aja udah pada datang semua, katanya begitu. Belum apa-apa aja udah datang semua. Apanya? Yang kemarin yang kamu ngalamin yang dicerita itu gitu. Beli siang itu. Bukan, baru-baru lagi, ini mau gede-gede banget kayaknya. Dia matanya agak ngeliat juga, tapi kalau lagi capek begitu, Bi. Akhirnya, nah ini sesajinya mana? Adatnya kan tetap pakai sesaji ya. Ada tampian, itu di dalamnya ada bubur merah putih, ada pisang, ada macam-macam, kopi manis, kopi hitam, dan lain-lain. Ini akhirnya belum, masih di rumah. Akhirnya itu, bapaknya ngomong, ya Ki, anunya kapan? Sajene kapan? Digawe sininya kapan? Ya sekarang sih, mau kapan? Ini acaranya mau dimulai, sebentar lagi orang-orang pada mau datang. Akhirnya ngambil, Jainuri disuruh ngambil, lama Bi. Ngambil muter, dia pakai jalan pintas, masuk dalam kebun, memang beranian orangnya. Balik lagi tuh bawa setampian, terus itu naronya di dekat pisang kelutuk. Aku langsung balik lagi duduk, bareng sama bapaknya Jainuri, sama satu orang itu yang tadi bocah kecil 12 tahun, ternyata itu dia bisu tuli, Bi. Jadi bisu tuli, tapi dia itu kalau ada orang bangunan di situ pasti ngikut, bantu-bantuin ngerokok, kalau dikasih nggak bakalan minta begitu ya. Jadi itu langsung dikasih rokok sama bapaknya Jainuri, langsung pos dinyalain begini. Nah itu ngobrol-ngobrol, caranya dia begitu, gitu, gambarin di sini tuh susah, kemarin bantuin ini belet-beletan gitu kali seperti itu mungkin kalau ditranslate. Tapi pas dia nengok ke ini sesaji tadi, langsung mau loncat dia. Jadi dia mau nengok ke arah kirinya dia, berarti agak belakangin begini, dia langsung mau loncat begini. Minta ditutupin sama Brodoye. Itu kan pada ketawa semua. Kenapa? Jadi katanya gini, kayak gitu, ada pocong. Tapi di mana? Di situ, di tampian itu, di sajian itu. Katanya bukan, tapi di belakangnya itu, Bi. Jadi kan kebun batasan itu langsung kebun bambu, kebun macam-macam, rungsep banget lah. Itu di sana, jadi baris begini. Jadi slap seolah-olah dia itu bang ganti-gantian, Bi. Akhirnya udah nggak apa-apa, ngerokok aja, ngerokoknya kayak gelisah banget, tapi pinter, Bi, udah keluar dari sini bikin golong bunder begini. Iya. Terus kayaknya ngeledek banget, nuding ke arah kita loh. Situ nanti ada begini. Gitu, kayak gitu, seakan kamu nanti diwedeni loh di sini, ditakut-takutin kamu bakalan lari semua. Nih kayak gitu. Ini orang dapat dari mana? Nggak tahu, katanya Jainuri. Aku kan ini sini orang baru, kalau bapak tahu kali. Oh, tetangga dia emang dari gitu, dari kecil emang seperti itu, sering bantu-bantuin. Akhirnya kan senang. Jadi dia rokok habis dikasih rokok lagi. Tapi itu nggak membuat suasana jadi lebih baik, dalam artian mencekamnya kurang begitu. Ini nggak lama aku lihat Brodoye diem, Mas Tommy diem. Aku senangnya ngeliat nih bocah kecil tadi sama tadi adiknya bapaknya Jainuri, berarti pamannya begitu loh. Nih, Yung, kamu duduk yang sebelah sini, kamu duduk sebelah sini. Dia nggak mau deket-deket sama sesaji tadi, Bi. Ini sebenarnya udah dikasih belum sih, katanya begitu, udah disahin belum, maksudnya ini udah serah terimain belum, dia nanya begitu. Belum ya, katanya serah terimain, itu ada yang datang. Jadi mereka itu ngelihat kalau kami nggak mau ngasih tahu ini, seperti takutnya tambah mereka ngedon atau gimana ya. Jadi ada sosok itu
karena sebelah selatannya itu kan kemarin ada kali kecil, kali kecil yang ada makhluk itunya kan ya, di bawah dapurkan bambu, kesananya kebun, nah setelah itu sungai besar, Bi. Jadi pas tampian itu ditaruh, saji ditaruh, walaupun belum desain, ada seekor sesosok makhluk yang datang itu posisinya merangkak begini, Bi. Tek posisinya merangkak. Belum bisa jalan waktu itu. Masih berlatih mungkin. Masih berarti ya masih kecil ya gitu. Ya, jadi dia kalau ini lagi ini apa ya, angkat-angkatan lah seperti merangkang, itu. Berangkang. Dia posisinya berangkang begini, terus mukanya nggak kelihatan, cuma rewok begitu, rambutnya panjang. Tapi hitam belas, hitam tangan-tangan semua hitam. Tapi yang unik itu belakangnya mirip kayak ikan. Bener-bener mirip kayak ikan, ada sirip, ada apa, jadi sininya berangkang tapi bawahnya kayak gitu loh. Kayak salamander. Bener, kayak salamander, mirip kayak salamander, jolo bangking apa ya, salamander kayak gitu. Jadi dia langsung apa ya, kelihatan dari jauh. Jadi itu pas ngeliat semua, tapi orang-orang dua itu di seluruh kan nggak mau banyak ngomong ya, cuman diem. Yang lain langsung pada nuding, nggak termasuk tadi yang bocah bega itu, yang kan gitu, langsung ngumpet begini sama Bro Tuying kan. Nah sementara tadi itu namanya Wao, dengan kenal juga, udah langsung Wao itu ini adiknya adik Om Taswit gitu aja, susah amat. Ya kan namanya samaran semua. Nah ini langsung datang marahin ke situ. Dia jadi belum desain, udah mau langsung nyomot, terus dipelototin sama Bro Tuying, dia mundur lagi, ke situ lagi, mundur lagi, tapi apa ya, gerakannya kayak sepersekian detik loh, ini set kesana kayaknya udah jauh, udah di situ lagi, udah kayak gitu, kayak mau nyomot sesaji apalah seperti itu. Akhirnya ditutup semua sama Bro Tommy, karena orang-orang mulai banyak yang datang, takutnya mereka itu sama dimensinya bisa ngelihat semua, acara bisa bubar. Hujan pun turun, Bi, tapi nggak deras-deras banget sih. Akhirnya kan dari cucuran itu mengalir ke apa namanya yang kita dudukin. Ngambil hebel yang masih kering ditaruh di situ. Jadi selamatan model apa gitu. Jadi bukan apa namanya kita duduk-duduk sila nyaman begitu, tapi ada yang pakai batu, nangkring, sininya manjuluk basah-basahan seperti itu. Nah itu datang beberapa orang dari tadi ya, jalanan yang becek tadi, kesusahan kelihatannya, Bi. Cuman ada yang niatnya sedianya buat ngaduk, itu kan udah ada air genangan, jelup, udah bersih, baru naik ke tadi, ya kan, kambal tadi, ke gelaran tadi, itu udah pada aki-aki banget. Nah ini langsung ngomongin, sajene di sajene apa wis dipasrahi, katanya, Wit pasrahi Wit, udah Wak, udah wis teman ya, udah ya beneran udah dipasrahi. Terus ini mulai kita tahlilan, Bi, karena memang tempatnya ternyata sempit banget, kurang persiapan, ngalai, jadi rombongan kita yang keluar dari tenda, maksudnya yang ngau cuma dikit-dikit begitu, kita duduk di batu-batu blonos, dan orang situ asli itu yang ada di putaran tadi yang di tengah, terus ada apa namanya di bawah terpal lah ya. Iya, lauk pauk segala macam tumpungan itu ada di situ. Kita Mas Tommy ngelirik ke aku kan, seolah-olah nggak layak katanya, maksudnya kalau nggak enak kalau kita ngambil kayak gini di sini lagi acara kan hikmat begitu. Ya aku cuma ngode begitu. Akhirnya acara dimulai, tapi ada yang uniknya begini, ketika acara itu dimulai, mereka itu berarti banyak sekali sosok-sosok yang baru yang nggak dicerita yang kemarin itu, Mas Januri. Jadi kan siluman ular begitu, itu justru malah nggak nampak, kayak jauh, Bi. Tapi mungkin, nah itu sesaji yang sedikit itu ya kelihatannya kalau di mata manusia biasa kan ya memang di mata manusia sedikit, tapi itu kok mengundang banyak bahwa sosok nyampe si ini. Itu namanya julukannya TB kayak di film itu ya, dulu serial itu TB langsung ini ada yang gini pokoknya geli, disuruh diam, menurut dia mungkin nggak ada suaranya, Bi, tapi kan kita yang dengar mana lagi tahlilan, dia nggak bisa baca ayat, nggak bisa baca surat apa namanya Yasin, tapi mulutnya ngomong. Jadi ini baca Yasin, Al-Qur'an lagi lain-lain begitu, dia aku jangan sampai ketawa, temenku jangan sampai ketawa gitu. Jadi ininya hilang, aku jadi bocah lucu banget begitu, tapi hikmat, Bi. Jadi dia seolah-olah ikut baca, tapi aminnya bisa, pada saat amin bisa. Nah ini di tengah-tengah acara tersebut belum selesai, ini aku ngelihat Watro itu Watro itu siapa?
Wao. Wao. Wao itu agak gelisah. Dia ada di sebelah utara sudut ini ya, tenda tadi. Itu paling nggak kelihatan sendiri, ketutup sama orang-orang. Tapi dia kelihatan nampak gelisah banget. Di belakang berarti. Di belakang. Terus tak lemparin sama kerikil kecil. Itu ngelewatin teman-teman dari samping. Jangan kayak gitu. Enggak, dia kayaknya kolong begitu. Kayaknya ada sesuatu gitu. Si Om Wao kayak ngerasa kayak ada sesuatu gitu. Minum dulu. Terus. Ya Allah, kalau mau ngomongin pandangan batin mah nggak elok ya. Itu kan nggak bisa dilihat bareng-bareng bahasanya seperti. Tapi ini dari yang diceritakan orang yang memang nggak melihat begitu kan. Tapi dia ada sentuhan sama makhluk-makhluk seperti itu. Dilalai bisa ngelihat malam itu, Bi. Jadi Wao ngerasain apa? Dia ikut tahlilan. Tapi hatinya nggak tenang dari tadi semenjak dimulai acara tersebut. Ada sesuatu, jadi dia duduk di tumpuk-tumpukan batu blonos, tingginya segini lah. Jadi dia yang paling rendah. Ini dari atas itu, kayak ada yang mainin, batu-batu itu kayak ada yang mainin. Jadi bukan mainin sih, tapi kayak ada orang ikut-ikutan duduk begitu loh. Ya, dia ada getaran di situ ya. Iya, jadi batunya pada goyang. Retak. Kadang-kadang geser, krek, kayak didudukin begitu. Kok di belakang aku, di samping aku kayak banyak orang mau duduk begitu loh. Kayak dia duduk kan pasti ada yang geser begitu. Terus seperti itu, krek. Aku merinding banget, padahal ini udah mulai. Apa jangan-jangan sosok yang nggak jahat ya ikut-ikutan tahlil, tapi dia nggak berani ngelirik, nggak berani ngelirik ke kiri atau ke kanan. Itu belakangnya persis udah ke pohon lepas lah seperti itu ya. Jadi lama-lama makin banyak, tapi yang energinya paling gede banget itu di belakang kiri dia, persis banget. Dan dia, aku penasaran banget pengen lihat, tapi nanti bisa lihat apa enggak, kalau ngelihat aku takut apa enggak, begitu. Akhirnya, aku nyari kebalikannya, daripada ini getarannya gede banget, takutnya sosok yang serem, yang ini aja dulu, yang sebelah kanan. Jadi, dia sambil baca-baca ikutan apa yang didawamin di situ, dia ngelirik ke arah kanan begitu. Ini memang ada sosok seperti yang digambarin di cerita sebelumnya. Ada sosok perempuan begitu cantik begitu ya. Tapi dia nggak ngomong di bawahnya itu ular enggak, tapi biasa begitu. Dan kerennya lagi katanya padahal itu di batu, tapi nyatanya dia kayak duduk di kayak permadani begitu, maksudnya kayak permadani bareng-bareng sama yang lain begitu loh, bener-bener ngumpul gitu. Jadi batunya kayak seolah-olah nggak ada batu nembus begitu ya. Apa itu pandangan mata ini aja ya? Ini cantik banget, malah aku loh kok pakai kerudung cuman digituin, cuman ditempelin di atas begitu ya, gerai begini. Tapi itu aja bikin dia merinding. Tapi aku nggak bisa nolak, kayak suruh ngeliat yang sebelah kiri. Suruh ngeliat sebelah kiri, ini apa? Baunya mulai nggak enak begitu. Pas nengok sebelah kiri diberani-beraniin begini, ternyata ada sosok nenek-nenek tua. Saking tua banget nenek-nenek itu. Jadi kalau duduk tangannya digambarin itu kayak di batu begitu, masih persis kayak di batu, tapi kayak gini, nyampir begini. Itu sambil begini, goyang. Nah, pas Om Wao ngelihat ke arahnya dia tadinya fokus ngeliatnya ke depan, nggak tahu dia ikutan tahlil atau ikutan apa, nggak ngerti lah, pokoknya ngumpul di situ, ngelirik ke arahnya Om Wao. Jadi matanya langsung seret kayak gini, tapi cepet banget tuh, kayak mata terus kayak gitu. Aku kayak ditusuk, jelek. Seolah-olah aku, Mbah, aku orang macem-macem, Mbah. Dia ada batin seperti aku orang macem-macem, Mbah. Mbah tolong, aku ini aja nggak sengaja, pengennya nggak ngeliat jenengan. Jadi aku rambutnya putih, ada yang digelung, ada yang jatuh begitu. Tapi kayak gini posisinya, kayak apa ya, marah sih enggak, tapi senang juga enggak. Tapi dia kayak menyaksikan bahwa ini mungkin tempatnya dia begitu ya. Ini lagi ada proses mau dibikin rumah, dia nyaksiin seperti itu aja. Nang burine yo kata di belakangnya. Loh, apa baik anak katanya? Apa aja anak dari sosok kunti, wow, apa, tapi nggak jelas itu pating grantil katanya di apa pohon-pohonan, ada yang di pohon apa turi, terus bambu-bambu itu banyak banget. Jadi akhirnya, nah itu kenapa aku di tengah-tengah mau terakhir itu geser masuk ke dalam lingkaran. Itu karena itu katanya. Jadi makin lama makin serem. Jadi yang lain tuh makin mau habis cerita, mau habis tahlil itu udah doa, kan medang-medangan. Itu kayak
udah aci nih, udah selesai gitu. Mereka mau rayahan itu loh, Vi. Mau ngerayain itu, sasaji itu langsung reg makin dekat. Nah ini malah salah satu temen namanya Iqbal juga itu sampai muntah di situ. Kayak mungkin tekanan di sini ya, energinya gede. Nah ini di situ kehilangan bocah satu, si yang tadi yang gagu itu nggak ada, Vi. Jadi kirain tadi lah, Om, ini mana yang bocah tadi si TB? Lu tapi bukannya di sini, no, nanya yang lain. Terus ini nanya Jen, kamu nyuruh dia ngambil ini apa yang namanya buat nyuruh gini apa ya, buat ulang air ya, poci begitu. Enggak, suruh ngambil rokok, enggak. Lah bocah kemana? Itu nyari bocah itu, Bi, nggak ketemu. Jadi balik lagi ke rumah uannya itu kan ya berapa meter, 15 meter. Di sana nggak ada. Tahu-tahunya dia itu lagi mainan air itu di kali kecil yang tempatnya si Januri tadi dulu itu pernah kena di situ. Dia lagi ketawa-ketawa sendiri di situ. Itu icak-icik jadi pecinya buat kayak guyur-guyuran sendiri loh, dapat peci terus diwadahin kayak ini, ngomong sendiri. Ini kecil-kecil katanya banyak temennya kecil-kecil di situ lagi mainan. Itu minta ini, nanti ngerokok bareng kayak gitu. Itu di kali itu. Jadi dia katanya ngelihat banyak teman-teman di situ. Ini tapi hilangnya pada udah selesai ini ya, amin-amin udah selesai begitu. Tapi dia ngilangnya di situ. Waktu amin-amin ikut amin masih ikut, dia masih bisa nyebut kata amin tapi nggak jelas begitu. Nah setelah itu kan kirain disuruh, dia ngilang, tahu-taunya ada di kali. Itu lagi mainan sama katanya ada teman-teman kecil-kecil banyak di situ. Akhirnya kan nggak kelamaan dicangking sama Januri. Kamu ada-ada aja, walaupun kayak gitu kan tetap anak orang ya, takutnya kenapa-napa, disuruh makan di situ. Akhirnya acaranya itu hujan tambah gede, tambah mencekam. Ini lampu ada masalah. Ya kayak gini lah, kedap-kedap dulu. Akhirnya lampu itu mati, Bi. Lampu yang itu mati. Beruntung kita kan niatnya mau ngambil kamera di situ, mau ngambil adegan di situ, bawa lampu cadangan LED. Itu ada lampu warna kuning dipasang di situ. Itu kan udah cesannya. Akhirnya lumayan, jadinya temaram, hujan gede, ngumpul jadi satu begini, sama warga situ, ngumpul bareng-bareng. Ceritanya yang serem-serem, Bi. Ya wis pas banget. Yang bener-bener orang yang penakut, aku di tengah, aku ning tengah. Ya wedang pada pating sampar, terselesai baik, itu bahasa-bahasa semua. So gitu orang berapa ya, mungkin 15 atau 17 orang lah di situ. Banyak ya, lumayan semua. Banyak ya. Iya, dan glopot semua di situ. Tapi tak kira kayak di tempatku kan kalau misalnya udah selamatan, selesai, diselawatin, pulang. Mereka ternyata ahli ndopok semua, Bi. Nggak pergi-pergi, Bi. Di situ aja padahal hujan udah mulai reda begitu ya. Akhirnya karena memang waktu udah jam 12-an, mau jam 12, mereka juga semua teman-teman mau kerja kan, kita izin pamit. Itu Januri mohon tolonglah aku kalau kayak gini caranya, yang mau nemenin aku siapa? Orang tadi aja udah ngeliat semua kan di sini kayak gini. Lah kamu mau bikin rumah di sini ngapain takut? Ini aja baru permulaan. Nanti kalau jadi rumah gimana? Iya, ini kan adanya begini poyanan, artinya kita izin sama yang di sini, terutama yang Maha Kuasa begitu, sama lingkungan di sini yang dohir, yang goib seperti itu, akhirnya kan jadinya nanti aman. Iya sih ya. Ya wis pokoknya kamu itu tak tinggal sama bapakmu, terus sama si TB tadi, sama saudaranya lagi satu orang. Itu yang ada ini sini juga kayak gitu. Angel-angel ngomongnya di sana, Bi. Ngomongnya nggak jelas juga. Kita pulang sorenya, berarti pagi, terus sorenya ketemu lagi ada laporan dari tadi Januri. Aku akhirnya balik katanya, akhirnya pulang ke rumahnya sendiri, ke rumahnya Wannya, kayaknya nggak sanggup di situ. Harusnya itu dilekin. Harusnya dilekin sampai pagi, tapi nggak sanggup. Itu ninggalin beberapa orang yang memang ketiduran di situ, tapi Januri sendiri yang pulang. Harusnya dia melek, yang punya hajat malah justru pulang. Emang kenapa? Itu kayak pasar katanya, itu ngerebutin itu semua, Bi. Ngerebutin, ya mungkin makanya sih baunya atau apanya, tapi saking banyak makhluk kayak gitu. Cuman makasih ya katanya. Makasih apa? Nyenengan nemenin sampai jam 3 katanya begitu. Jadi nunjuk Tommy sama Bro Toying, kalian nemenin aku sampai jam 3 gitu. Padahal sih orangnya di rumah tidur, nggak tahu apanya, nggak ngerti. Nah itu sedikit cerita tentang acara buka kakinya.
Mas Januari kelanjutannya kisah yang babat kebun itu. Oke. Nah, itu yang paling Tapi habis itu nggak ada apa-apa gitu ya? sampai sejauh ini rumah hampir buka kaki, udah naik blandar begitu ya. Itu nggak ada jadi apa-apa lah. Hampir kuda-kuda. Hampir kuda-kuda. Berarti sekarang udah naik ya? Udah naik, Oh, udah ya, naik. syukurlah semoga diberi kelancaran semuanya. Amin, amin. Saat pembangunan dan sampai nanti ditempati juga aman, sentosa gitu ya. Kayaknya kalau main ke sana sih satu, soalnya lingkungannya nggak ada rumah lain begitu. Enak. Ya buat kita yang ngobrol-ngobrol horor lagi pas gitu loh, Bi. Buat studio cocok kayaknya. Asli. Adanya suara alam semuanya. Oke, siap. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan di rumah udah menonton, udah mendengerin. Kita mohon maaf bisa ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak Bro Ayung, kawan-kawan semuanya di rumah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.